البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, al-babu tasi'u wal ishrun, babu ghuslil a'qab. Bab yang ke-29, bab mencuci tumit di dalam berwudu. Ya, yang diinginkan oleh al-Imamul Bukhari dari bab ini adalah tentang diwajibkannya di dalam mencuci kaki tatkala berwudu adalah mencuci tumit. Jangan lupa tentang masalah itu. Baik. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu taala di dalam syarah beliau, yaitu Umdatul Qari, syarah Shahihul Bukhari. Yang diinginkan dari bab ini adalah memang tumit itu dicuci, jangan sekedar diusap. Lain antara mengusap dengan mencuci. Kalau mencuci itu ada juryanul ma, ada aliran air. Itu kalau airnya mengalir. Kalau kita di kolam atau di tasik atau di apa mungkin ya, atau di kolam renang itu, boleh kita masukkan, atau di baldi, boleh sekedar kaki dimasukkan pun cukup. Adapun kalau mengusap, maksudnya mengusap adalah dengan tangan yang basah. Kita usapkan kebasahan itu pada bagian tersebut, dan ini tidak cukup karena kaki Allah memerintahkan untuk mencucinya, bukan sekedar mengusap dengan air. Baik, al-aqab jamak dari apa? Uqab, yaitu tumit. Tumit itu mana? Ya jelas maklum ya, tapi para pensyarah mengatakan maksudnya adalah tulang yang paling belakang di bagian kaki itu, bawah yang langsung bersentuhan dengan tanah atau langsung bersentuhan dengan bagian akhir dari alas kaki, dari selipar atau kasut atau apa. Intinya ma'ruf itu. Baik, sekarang Imam Bukhari mengatakan wa kana Ibnu Sirin yaghsilu maudhi al-khatami idza tawadda. Dahulu kala Ibnu Sirin mencuci tempat cincin apabila beliau berwudu, yaitu beliau memakai cincin. Laki-laki boleh memakai cincin, pakai perak atau yang lain, pakai batu akik. Seperti kata Imam Syafi'i, boleh pakai batu akik, batu-batu mulia itu boleh, tergantung punya duit berapa. Tapi kalau emas ya jangan. Emas ini untuk wanita. Tak apa, mungkin suka itu kan, suka bertarung penuh dari 5 jari semua kali 2. Tapi berat lah tuh. Mungkin gangster itu ya, pakai batu akik, batu apa, yang penting jangan diisi jin kesaktian tak ya itu. Apa? Tidak wajib dicabut, tetapi yang penting apa? Airnya masuk ke bagian bawah. Untuk itulah di sini Imam Bukhari mendatangkan pembahasan itu. Padahal hadis ini, bab ini dan hadis ini nanti bicara masalah tumit. Tapi bagaimana Imam Bukhari menyebutkan asar Ibnu Sirin tentang masalah cincin? Kan cincin bukan diletak di tumit. Ini menunjukkan kedalaman fikih Imam Bukhari, yaitu seluruh bagian yang wajib kena air jangan sampai terlewatkan. Baik. Asar ini, asar Ibnu Sirin ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, tapi bukan dalam Sahih. Dalam kitab Sahih bukan, tapi apa? Di dalam kitab beliau At-Tarikhul Kabir yang membahas masalah biografi para rawi. Dan sanadnya sahih. Beliau meriwayatkan dari Musa bin Ismail, dan ini sudah sering terulang, Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki, dari Mahdi bin Maimun, dari Muhammad bin Sirin. Jadi sanadnya pendek. Imam Bukhari dari Musa bin Ismail, dan beliau siqah sabit, meriwayatkan dari Mahdi bin Maimun. Mahdi bin Maimun ini beliau siqah, Abu Yahya, siqah sahabat, murid dari Ibnu Sirin. Nah, dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin yang terkenal sebagai apa? Pakar dalam takwil mimpi itu. Baik. Termasuk takwil mimpi yang beliau sebutkan, apa itu? Kalau orang mimpi melihat katak, itu menunjukkan ada kebaikan banyak, mungkin dapat rezeki itu. Baik. Tapi kalau mimpi melihat katak melompat jauh, berarti dia mau safar, mau pergi jauh.
Allahu a'lam. Ini memang mauhibah, kurnia dari Allah, kemampuan untuk menakwil mimpi. Intinya Muhammad bin Sirin, beliau selain ahli hadis yang sangat kuat, termasuk murid terbaiknya Abu Hurairah, termasuk juga muridnya Aisyah. Beliau juga pakar takwil mimpi. Beliau juga terkenal ahli ibadah, ahli warok, yaitu sangat berhati-hati. Beliau niaga, beliau berjualan minyak. Pernah beliau mungkin untuk biar dapat untung banyak, ya perlu modal, tapi tak ada duit, maka beliau berhutang. Beliau berhutang lalu membeli minyak sebanyak 2 tong kah? Tong besar itu panggilannya apa? Iya. Cuma mungkin dengan takdir Allah ya tentunya, yaitu di pagi harinya beliau melihat di salah satu tongnya itu ada bangkai tikus. Ini musibah. Sementara beliau tak tahu apakah tikus ini begitu masuk ke situ mati, ataukah dia lompat, dia tercelup ke minyak pertama, kemudian lompat menyelamatkan diri, jatuh ke minyak kedua baru mati. Saya tak tahu. Akhirnya demi warok, demi kehati-hatian, ya sudah dua-duanya ditumpah. Beliau takut nanti meracuni kaum muslimin atau menajisi menajisi minyak kaum muslimin. Beliau tak rela menjual itu. Akhirnya beliau hutang banyak. Karena tak mampu membayar hutang, beliau muflis, bankrupt, beliau dipenjara. Padahal imam besar Muhammad bin Sirin. Tapi ini cabaran. Setiap orang pasti mengalami ujian dan cabaran. Muslim dan kafir ada aja ujiannya. Iya, beliau sangat jujur Muhammad bin Sirin. Dan di antara karomah beliau wali Allah, disebutkan dalam biografinya dan sanadnya sahih. Setiap kali beliau masuk pasar, kan beliau peniaga, orang yang melihat beliau langsung otomatis berzikir pada Allah, langsung ingat Allah. Tanpa disuruh, tanpa dikasih duit kah tak, langsung mereka sibuk berzikir mengingat Ibnu Sirin. Begitu melihat Ibnu Sirin, ini karomah beliau. Betul. Kita lanjutkan. Jadi apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam asar ini, yaitu dikatakan kana Ibnu Sirin yaghsilu maudhi al-khatami idza tawadda. Dahulu kala Muhammad bin Sirin mencuci tempat cincin apabila beliau berwudu. Apakah perlu digerak-gerakkan? Ini jadi bahan pertanyaan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau dengan sanad yang sahih dari Ibnu Sirin, yaitu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Husain bin Bashir, ma'ruf beliau siqah kasirul hadis, meriwayatkan dari Khalid bin Dinar, beliau siqah murid dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu Sirin, sanadnya sahih. Apa katanya di situ? Yaitu kana yuharriku khatamahu idza tawadda. Beliau menggerakkan cincinnya apabila berwudu. Bagaimana ini? Jadi boleh jadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadapan kita, ini cincinnya itu agak longgar sedikit, sehingga kalaupun tidak digerak-gerakkan, airnya memang akan masuk ke bagian bawah. Tetapi boleh jadi suatu saat, entah bagaimana cincin hilangkah atau ingin tukar cincin, terutama hari raya kan, kadang kita ingin sesuatu yang baru, mungkin beli cincin, kebetulan cincinnya agak rapat sedikit, sehingga dikhawatirkan air wudhu tidak masuk ke bawah cincin, sehingga perlu digerak-gerakkan agar airnya itu juga mengenai bagian di bawah cincin yang dikhawatirkan tidak terkena air. Intinya jangan sampai ada bagian yang wajib terkena air wudhu tidak terkena, terlewatkan. Dan ini termasuk bagian dari kehati-hatian Imam Muhammad bin Sirin. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamisu wa sittun ba'dal mi'ah, 165. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Muhammad ibnu Ziyad, qala sami'tu Abu Hurairah. Berarti ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana yamurru bina. Dan beliau sering, dalam keadaan beliau sering melewati kami. Mungkin tatkala kami berwudu di dekat masjid, beliau juga datang ke masjid, sering beliau lewat. Wan nasu yatawaddaun, dalam keadaan orang-orang tengah berwudu, minal mitharah, dari alat bersuci. Entah seperti apa waktu itu alat bersuci di Masjid Nabawi dan sebagainya. Karena Abu Hurairah beliau jadi gubernur di
Madinah pada masa pemerintahan siapa itu? Marwan Ibnul Hakam. Sebelum tahun 59 itu. Abu Hurairah berkata, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Fa inna Abul Qasim karena sesungguhnya Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailul lil a'qabi minan nar, kecelakaanlah untuk tumit-tumit disebabkan karena api neraka. Baik. Hadis ini sudah pernah kita lewati, yaitu apa? Dari hadis Abdullah bin Amr muttafaqun alaih. Nah, sekarang disebutkan di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis Abi Hurairah dari Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas telah pernah kita lewati. Beliau adalah Abul Hasan, Adam bin Abi Iyas. Nama Abu Iyas siapa? Wallahu a'lam, mungkin Muhammad atau mungkin Abdurrahman, wallahu a'lam. Tapi terkenalnya memang Abu Iyas. Al-Asqalani Al-Misri, siqatun sabit. Beliau orang Mesir. Tapi beliau juga tinggal di Baghdad. Qal haddatsana Syu'bah. Syu'bah terulang-ulang Amirul Mukminin fil hadis. Beliau siapa ya? Abu Bistam, Syu'bah Ibnul Hajjaj As-Sadusi Al-Wasiti Al-Basri, tinggal di Basrah. Qal haddatsana Muhammad bin Ziyad. Muhammad bin Ziyad ini beliau adalah Basri, siqah, kasirul hadis. Baik, adapun biografinya tidak panjang tentang beliau ini. Nah, mengatakan saya mendengar Abu Hurairah wakana, wawunya ini wawu haliyah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Darari, Syarah Sahih Bukhari itu. Baik, wawunya wawu haliyah, yaitu dalam keadaan kana yamuru. Kata Al-Karmani ini menunjukkan terulang-ulang, jadi sering. Biasa kan kalau kita mungkin pernah tinggal di pondok pesantren, waktu adzan, nah kita datang ke masjid berwudu, atau mungkin di rumah sudah wudu tapi batal, ya sudah wudu lagi di dekat masjid, lalu cikgu atau ustadz, atau mungkin kalau wanita ya mungkin ustadzah melewati, kemudian ya, lihat muridnya, memeriksa keadaan muridnya, apakah wudhunya sudah baik atau belum. Nah, nanti habis sholat mungkin mengaji, habis mengaji mungkin sholat isya, habis sholat isya balik ke rumah masing-masing dan sebagainya. Tayyib. Wan nasu yatawaddaun, wawunya wawu haliyah juga. Kata Al-Karmani, dan ini boleh. Hal di dalam i'rab itu bertingkat, boleh. Ada keadaan dua kali, dalam keadaan beliau sering melewati kami, dalam keadaan orang-orang berwudu. Jadi yang pertama itu hal dari Abu Hurairah, yang kedua hal dari orang-orang, keadaan dari orang-orang. Berwudu minal mitharah, dari alat berwudu. Nah, Abu Hurairah berkata apa? Saya mendengar Abu Hurairah berkata, asbighul wudu. Asbighu artinya akmilu atau atimmu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ifsah an Ma'anis Sihah. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari. Asbighu artinya atimmu atau akmilu, sempurnakan wudu. Jadi jangan wudu sesuka hati, asal apa itu istilahnya, mungkin kalau istilah orang-orang cara piremlihe, tapi ya masalah wudu pasti betul insya Allah ya, usaha. Bukanlah wudu itu sama dengan main-main. Baik, betul-betul sempurna. Yang wajib diusap, yang wajib dicuci. Fa inna Abul Qasim, afa dengan inna dalam masalah usul fikih ini min adawati ta'lil, yaitu alasannya kenapa saya disuruh demikian, karena Nabi mengatakan demikian dan demikian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan seorang mufti atau seorang alim ulama mestinya dia tatkala berfatwa dia mendatangkan dalil, bukan sekedar menyuruh orang mengekor dirinya. Tapi apa? Datangkan dalil. Kenapa begini? Oh, karena Nabi mengatakan demikian. Ucapan seorang mufti atau alim secara pribadi ini bukan hujah, dia bukan nabi, dia mungkin salah, maka dia diwajibkan untuk mengikuti dalil, mengikuti wahyu, bukan pendapat sendiri. Baik, maka di sini Abu Hurairah memberikan contoh yang baik, namanya salaf. Baik.
Para salaf adalah contoh terbaik. Allah menjadikan para sahabat jadi contoh terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah bukan sekedar mengatakan ikuti saya mujtahid. Tak, saya akan menyebutkan dalil saya, yaitu Abul Qasim. Nabi Muhammad SAW bersabda, wailun. Wail ini ucapan kecelakaan. Ini dalam i'rabnya ini sebagai mubtada. Tapi kenapa dia didatangkan dengan pola nakirah bukan ma'rifah, tidak ada al, karena polanya pola doa, maka ini boleh. Lil aqab, ini jar majrur sebagai khobar atau muta'alliqun bil khobar. Kecelakaan untuk tumit-tumit dijelaskan oleh Al-Baghawi, yaitu li ashabil aqab. Jelas yang celaka bukan hanya tumit, orangnya juga, pelakunya yang celaka. Minan nar, minyak min sababiyah, disebabkan karena dibakar oleh neraka. Iya, barang siapa masuk ke neraka, celaka itu. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Rabbku, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakan dia. Nauzubillah. Ini celaka masuk neraka itu. Kita masuk ke tempat yang busuk saja, kita sedih, kita merasa tak suka, ini sial. Sudah pakai minyak wangi, tahu-tahu masuk ke tempat yang bau-bau busuk. Sebagaimana disebutkan di dalam Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi. Ada seorang ulama salaf, beliau menangis. Ditanya, kenapa Anda menangis? Maka beliau mengatakan, seandainya dikatakan kepada saya, engkau dipenjarakan, engkau ditahan jadi banduan selama sehari semalam di bilik tandas, di bilik berak, saya mungkin tak kuat. Ya, siapa yang suka macam itu? Bagaimana sementara ancaman kepada saya adalah penjara di dalam neraka yang seharinya adalah seperti 1000 tahun. Naudzubillah, siapa yang tahan? Baik, maka celaka orang-orang yang tidak menjaga wudhunya dengan baik. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, di dalam hadis ini ada anjuran, ada dorongan, yaitu digalakkan untuk kita betul-betul memperhatikan bagian-bagian yang wajib terkena air wudhu. Sudah kena atau belum? Mungkin kalau di sini tidak seberapa terasa, karena di Nusantara ini, di Indonesia ataupun Malaysia, walaupun dia tropikal, tapi dia tropikal basah. Kalau di Yaman, di musim sejuk, musim kering, itu terasa sekali itu. Kita sudah mengucurkan air, mungkin kalau tidak kita waspadai, ternyata ada di Buku Lali masih kering, di Tumit masih kering, dan sebagainya. Atau di Siku terkadang masih kering, kita tak sadar itu. Makanya perlu saling membantu, antara guru dengan murid, murid dengan guru, atau antar teman, saling melihat, bukan untuk mencari-cari kekurangan, tetapi untuk mengingatkan agar saudaranya sholatnya sah, dan yang mengingatkan mendapatkan pahala. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ini perlu dilakukan air itu perlu digosok-gosok. Sesuai keperluan. Kalau sepertinya sekedar dilalukan padanya air tak cukup, digosok. Tadlik, dalek. Nah, nanti ada pembahasan insyaallah masalah menggosok kalau diperlukan. Celah-celah kaki pun perlu, iya, betul, dimasukkan air. Betul. Kalau kita melihat sepertinya air tak masuk itu di celah-celah kaki, ya kita gosok-gosok. Tapi kalau ada makan ada itu sedang luka hewan, makan air. Nah, bertakwa semampunya. Kalau sepertinya kakinya pedih terkena air karena sedang luka-luka dimakan bakteri, ya berarti apa? Berarti dibungkus pakai apa istilahnya itu, perban kah apa? Nah, bagian atas diusap, tidak perlu dicuci. Tayyib, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Tayyib. Tapi kalau kita merasa kuat, ya berarti wajib untuk mencuci. Kalau kuat dan tidak menyakitkan, itu yang masukkan air bisa itu perlu di semampunya. Iya, dihembus keluar. Kalau yang masuk hidung untuk dicuci itu tadi. Walhamdulillahirabbil alamin.